Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan salah satu siklus penting yang terjadi di bumi. Sinar matahari yang menyentuh permukaan bumi kemudian akan berubah menjadi panas dan kemudian dipantulkan oleh permukaan bumi itu menuju ruang angkasa dan menjadi sinar inframerah gelombang panjang. Panas yang dipantulkan tersebut kemudian akan terperangkap oleh gas-gas yang terdapat pada atmosfer bumi, sehingga panas tersebut juga kemudian akan terperangkap di atmosfer bumi. Dan itulah yang disebut sebagai efek rumah kaca. Lalu, gas-gas apa aja sih yang tergolong ke dalam gas rumah kaca? Gas-gas yang tergolong ke dalam gas rumah kaca diantaranya adalah gas klorofluorokarbon atau CFC, karbon dioksida atau CO2, gas metana atau CH4, ozon atau O3, serta uap air atau H2O. Selain itu, IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change juga mengklasifikasikan gas-gas yang terfluorinasi seperti HFCS, PFCS, serta SF6 sebagai gas-gas gas-gas rumah kaca. Banyaknya gas karbon dioksida di atmosfer bumi dapat disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil serta penebangan hutan. Selain itu, banyaknya gas metana dapat disebabkan oleh peternakan sapi, dekomposisi sampah atau landfill, serta lahan persawahan. Di samping itu, nitrogen oksida yang terdapat di atmosfer bumi dapat diakibatkan oleh industri dan pupuk. Sementara itu, CFC disebabkan oleh banyaknya penggunaan AC, kulkas, serta busa aerosol. Dan untuk lapisan ozon itu dibentuk oleh konversi polutan otomobil oleh sinar matahari. Lalu, dampak-dampak dari gas rumah kaca itu apa aja sih? Dampak-dampak dari efek rumah kaca salah satunya adalah mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Selain itu, peristiwa ini juga dapat menyebabkan meningkatnya permukaan air laut yang dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil yang ada di permukaan bumi. Selain itu, efek rumah kaca juga dapat menyebabkan punahnya flora dan fauna, serta dapat merubah suhu rata-rata bumi dan tekanan udara, dan juga dapat merubah kecepatan dan arah angin yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan arus laut. Adapun upaya-upaya untuk meminimalisir efek gas rumah kaca diantaranya adalah yang pertama, konservasi lingkungan. Penanaman pohon-pohon dan tanaman-tanaman hijau lainnya dapat mengurangi gas rumah kaca karena tanaman-tanaman tersebut akan melakukan proses fotosintesis di mana proses tersebut akan menyerap gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan menghasilkan gas oksigen yang dapat bermanfaat bagi organisme lainnya. Yang kedua adalah penggunaan energi dari sumber yang energi alternatif. Penggunaan energi alternatif akan meminimalisir penggunaan energi fosil yang tentunya juga akan mengurangi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan yang lainnya. Yang terakhir adalah perbanyak kegiatan daur ulang serta efisiensi penggunaan energi. Kegiatan daur ulang dapat mengurangi penghasilan sampah yang akan mengurangi proses dekomposisi yang dapat menghasilkan gas rumah kaca. Efisiensi energi juga dapat mengurangi gas rumah kaca karena meminimalisir penggunaan energi fosil tentunya juga dapat mengurangi gas rumah kaca yang dapat mengurangi efek gas rumah kaca tersebut. Meskipun demikian, efek rumah kaca juga memiliki fungsi yang penting terhadap bumi ini. Efek rumah kaca dapat mempertahan suhu rata-rata sebesar kurang lebih 33 derajat Celcius, di mana suhu tersebut merupakan suhu yang nyaman untuk ditinggali oleh manusia dan organisme-organisme lainnya. Dalam upaya penurunan gas rumah kaca, Kementerian ESDM diharapkan dapat fokus untuk menurunkan emisi CO2 sebanyak 314 hingga 390 ton per tahunnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi tepat guna, seperti salah satunya adalah teknologi Vio-Tobi reaktor. Vio-Tobi reaktor merupakan teknologi open pond yang berupa kolam terbuka yang di dalamnya terdapat mikroalga. Mikroalga tersebut dapat mengkonversi CO2 menjadi oksigen dengan proses fotosintesis dan bantuan cahaya matahari. Teknologi Vio-Tobi reaktor ini dapat diterapkan di cerobong-cerobong industri, sehingga emisi gas CO2 yang dikeluarkan oleh cerobong industri tersebut dapat diminimalisir.